Yo, halo semuanya, balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Jadi video kali ini tuh gue mau nge-review salah satu unit jadul, cukup jadul bahkan itu. Yang tadi siang itu kebetulan dia dapat nih rezeki untuk di revamp. Tuh, jadi gue cukup penasaran sama hasil revampnya, termasuk kategori big upgrades enggak gitu. Jadi ya kita coba nanti di PvP gitu. Cuman sebelumnya gue mau coba review dia by paper dulu gitu, di atas kertas tuh kayak gimana sih sebenarnya unitnya. Jadi unit yang mau kita review ini Takeshi Sawada yang JY Dream Collection ya. Ini unit lama banget sih, tahun berapa ya keluar, 2017 atau 2018 ya. Ini jadul banget ya gitu. Dulu pairingnya sama Hyuga SDF winning Neo Tiger Shot yang merah. Nah jadi dulu tuh combo mematikan tuh, laknat banget tuh Hyuga Sawada ini tuh duo unstoppable sih dulu. Ya oke, jadi Sawada ini menurut gue cukup dapat big upgrade ya dari stats dia, karena stats dia kan stats jadul banget. Jadi setelah di revamp, ya dibilang besar sih enggak sebenarnya. Statsnya mungkin untuk ukuran passingnya kita bisa pertimbangin gitu. Tapi kalau yang lainnya kayak dribble, tackle, interceptnya gue perlu lihat sih nanti di in game seperti apa ya gitu. Nah dia bawa team skillnya di revamp, jadi middle school to warrior all stars plus 26%, nggak kepake sih mungkin buat akun baru ya. Tapi kalau misalkan akun yang emang udah jadi sih ini nggak kepake. Passive skillnya, nah ini kalian hati-hati ya. Passive skillnya ini Team Link middle school to warrior, tapi ini ada tapinya, tapi nggak ada requirement untuk butuhnya itu berapa orang. Jadi biasanya kan yang kekinian itu, yang sekarang ini kalau misalkan pasif Team Link atau Nationality Link atau apapun bentuknya yang Link, biasanya ada requirement player yang kita butuhkan untuk kita dapat buff maksimumnya. Nah kalau yang kayak gini ya, yang nggak ada requirementnya, artinya kalau mau dapat buff maksimal 30% yang Sawada punya ini, satu tim itu harus afiliasinya dari middle school to warrior. Belang satu aja dia nggak dapat 30% nya, berkurang itu value-nya. Jadi tolong diperhatiin nih passive skill yang Team Link tapi modelnya yang kayak gini, karena ada beberapa yang seperti itu gitu, terutama unit-unit jadul sih. Nah gue heran, dia unit revamp tapi kenapa dikasih barrier yang sebesar ini gitu. Karena kan sekarang kan harusnya kita lebih lebih leluasa ya buat ngatur deck ya, lebih versatil, terus juga lebih lebih beragam lah unitnya gitu. Kalau ini jadinya dia cuman ya mono MS2Y gitu, nggak bisa enggak, supaya dapat buff maksimal 30%. Terus ya set skillnya ini gue coba pasang set skill standar untuk AM support ya gitu. Jadi tugas dia untuk jadi playmaking, sifatnya ntar mungkin untuk distribusi bola atau mungkin dia untuk ngalirin bola gitu. Jadi fungsinya ada di sana, walaupun dia bisa double position ya AMDM, tapi gue menilai sih dari sisi statsnya, terutama defensive statsnya, kayaknya better taruh di AM deh. Kalau di DM dengan stats segini tambah 30% pun gue nggak yakin bro, nggak yakin dia bakal bisa jadi Kang Begal. Yang gue khawatirkan malah dia jadi tempat dibully. Karena oke lah, interceptnya mungkin kita bisa consider, tapi kalau tackle-nya ini kecil banget sih, 17.000, speed 18.000. Wah ini sih bisa jadi bahan bulan-bulanan gitu loh. Jadi gue akan coba rekomendasi ke kalian itu taruh di AM, kalau bisa AM samping sebenarnya, supaya dia bisa ngedeliver bola tuh akan jauh lebih enak. Kalau AM tengah kan mungkin opsinya harus bisa scoring ya biar maksimal. Terus dari hidden skillnya di revamp juga nih, dia sekarang bawa MS2Y stats up 1%, cukup kecil sekali.
Habis itu dia bawa direct hotline, Japanese teammates plus 5% ke start ya, bukan ke force, ketika terima operan dari si Takeshi Sawada ini gitu. Terus dia bawa stats up juga buat Hyuga plus 5%. Habis itu yang terakhir dia bawa stats up lagi buat Hyuga, tapi ini dalam kondisi harus match up si Hyuganya dan aktivasi rate-nya cuma 50%. Jadi kalau ini aktif, Hyuga dapat dari Sawada ini sekitar 11%, dan itu besar banget. Makanya kalau punya Hyuga SDF merah atau superstar sih mungkin akan sedikit lebih worth it ya pakai Sawada ini gitu ya. Jadi oh ya, kita belum mention masalah stamina nih. Ini 1089, set 1089, 1100 saya nggak nyampe bro. Chill banget sih stamina cost-nya ya. Makanya gue lebih cenderung taruh dia di AM sih. Kalau misalkan di DM itu karena dia fungsinya buat distribusi bola, kalau di DM kan berarti dia harus bisa ngegal juga ya. Artinya dia bakal lebih sering untuk pakai skill sih. Wah, bisa cepat bengek nih. Oke deh, kita coba aja di PvP. Ya mudah-mudahan sih ketemu lawannya nggak MS2 ya, karena gue bosen banget. Gue udah setiap ngerank itu ketemunya MS2 terus gitu. Gue berharap ketemu angin segar lah. Latin kayak Latin ya, Latin seru nih. Oke, kita lanjut ke PvP-nya. Oke, kita udah ketemu sama lawannya. Mudah-mudahan ketemu Europe atau Latin. Aduh, gue bosan banget ketemu MS2Y. Aduh, ampun. Ya, gimana? Bau-bau MS2Y bro. Sumpah bosan banget gue. Hari-hari, saben hari ngereng ketemu ginian lagi. Ya walaupun gue pakai MS2 aja sih, gue ya ngerti lah ya, bosen gitu kan. Misuginya taruh tengah, wah nge-trap banget nih biar Roberto manggil Misugi kan. Nah, kamu ketebak, tebak. Set, rapet. Kita lihat ya statnya Sawada ya. Ini kalau Sawada ini dikasih skill block aja, menurut gue cakep banget sih. Sumpah, dia stats kayak gini tuh oke banget, kasih skill block aja 3 gitu, kasih skill block 3 biar OP sekalian ya. Deh kita lihat statnya juga ya. Ini mau peran dari Sawada plus ya, semoga aja 50% nya nyala. Ini tadi berapa ya harusnya ya? Gokil ya. Gondrong the kill, gokil. Coba kita aduin aja. Oh, ini Genzo ya. Coing. Ayo kita tebak-tebakan. Buset, tekalnya 180.000 cuy. Yang menang aja nih. Buset, 3%, 97% lawan 3%. Nah, ini stats defense-nya. Makanya kenapa menurut gue dia nggak bakal cocok di DM sih. Jadi selagi dia di AM itu udah posisi paling benernya dia menurut gue. Jangan diubah-ubah, karena kalau misalkan dia di DM, tuh ini aja tuh kan. Nah, karena kalau misalkan dia di DM, dia bakal jadi makanan bro, bakal jadi bulan-bulanan gitu ya. Jadi bahaya banget. Kayaknya kita dribble aja nggak sih, ya kan? Karena dia pasti milih, dia pasti berpikir gue bakal one two nih, tuh kan? It's all about genset bro. Iya lo.
Astagfirullah. Resek banget manual defense-nya asli. Nah, nasi goreng. Kayaknya bakal dribble kayaknya sih feeling gue. Shit. Oh no. Gila gue. Apain ya? Oh, ke Aoi cuy. Dia mau ke Aoi nih. Ayo Akai, kan tugasmu. Kan? Lu bilang. Blok 2 skillnya. Jentreng. 1 doang blok. Akai itu kan blok 2 skill kan harusnya. Oh, buat special skill ya. Apa sih ngeblok? Hantunya masih ada ya. Nah, itu dia. It's all about genset bro. Oke, udah lawan Genzo merah. Kayaknya posisinya tetap kayak gini aja, sama tetap di tengah. Cuman kayaknya gue bakal tukar Soda ke juga ke sini deh, biar hadapan sama Soda. Karena Soda ini interceptnya cukup buruk ya, cukup buruk gitu. Jadi gue berharap bisa ngebully dia sih pakai Yuga. Di Aoi lawannya si Izizaki ya. Kalau kita ganti ke debuff, kayaknya ini ada Urabe, Izizaki kayaknya susah ya. Jadi tetap main di Bond, tetap main di posisi Bond aja, di buff aja. Posisi di buff. Tetap main Bond, tetap main buff gitu maksudnya. Kita mesti tukar apa lagi ya? Soda lawan Aoi itu kuat nggak ya Sodanya? Ini nggak ada skill block ya? Sebentar. Surabe nggak ada AI, interceptnya kuat sih. Ini lubang dia tuh cuma ada di sini sama di sini ya, yang nggak ada skill block. Ini pun dia juga cuma bawa 1 intercept 1 tackle. Udah kayaknya gini aman bro, kan? Gas. Apanya sih Bambang? 108 cuy sebasanya. Stats apa banyak banget ya. Ini nggak ada yang udah bawa Roberto sih, makanya dapat 4% ya. Pasti ketemu musuh dengan Maka ini blok langsung. Nah kan ini stats. Kayaknya nggak kuat sih Mitsugi. Kuat sih, cuman game aja berangsat. Game laknat. Bahkan ya, gua akan lebih milih dia passing sih ya dibanding dribble, karena ya dari dribble Renegas. Oke. Nah, ayo. Oke. Kayak gue full power. Bisa ngebully kalau Aoi full power. Kena ya gitunya ya. Kena bro. Kasih saya low ball. Jangan kasih saya gacha-gacaan. Nah, let's go. Let's go.
Ayo Genzo, tunjukkan dajimu Genzo. Nah, itu dong, jangan jadi bangsa teklap. Nah, gue happy kalau gitu. Tetap sih susah bro lawannya bro. Oke, basah ya. Juga cabut, Sawada naik, Kai mundur. Nah, blok duanya, blok. Nah, ini nih walaupun saya yakin pasti lewat. Oh enggak. Nice. Itu ngapain gitunya? Aduh. Gitu. Yang bener dong, weh. Manual defense ini masih ada full towernya dia ya. Ngapain gua kesini sih? Aneh deh. Udah menit 41 sih, jadi santai lah ya. Nah, ini baru nih penutupan. Harusnya ini full power dia udah habis dari tadi ya, dia udah gak ada lagi. Laknat sih nih nih, bocah laknat emang. Nah kan, kocak lagi gitunya. Manual defense-nya malah lari ke sana ya. Udah bener tadi di cover. Yang dicabut nih. Oh, enggak. Oke ya, jadi buat Sawada sih menurut gue secara stats wise gitu menurut gue oke sih. Untuk kita pergunakan dia di sisi ofensif. Kalau buat defensifnya agak kurang di sisi tackle-nya. Kalau interceptnya mungkin untuk melawan beberapa unit yang nggak begitu powerful mungkin bisa, tapi kalau misalkan tackle-nya gue rasa itu bisa jadi bahan bulian sih. Makanya pasang dia di posisinya bagusnya di AM gitu, karena kalau misalkan di DM itu kan posisinya itu kan di belakang AM dan di depan defender kan, artinya lebih mengarah ke posisi gawang kita gitu. Nah itu jadi kalau misalkan jadi celah itu bisa jadi threat juga tuh, jadi apa ya, jadi ancaman juga untuk lini pertahanan kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita punya defender tuh yang memang posisinya kayak defender gue nih gitu, nggak yang OP banget defendernya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada opsi DM yang lebih bagus jangan pakai dia gitu. Terus yang kedua dari sisi ability-nya ya, secara hidden skill sebenarnya dia memang tertuju semua buat Hyuga sih. Jadi memang kalau pakai Hyuga yang punya gue yang hijau ini gue rasa agak kurang gitu. Memang bagusnya itu dimaksimalin di Hyuga SDF atau mungkin pakai Hyuga Superstar. Tapi kalau misalkan Hyuga yang tadi, Hyuga Samurai Blue tahun ini yang part 1, bukannya Hyuga itu jelek sih sebenarnya. Hyuga itu bagus. Cuman kalau misalkan ada opsi yang lebih bagus dibanding Hyuga itu, ya pakai Hyuga yang lain gitu gue. Nah sama yang terakhir itu ada di stamina-nya sih. Stamina-nya cuma 1089, di bawah 1100 stamina-nya, kecil banget. Tadi memang gue sengaja sih karena gue tahu ya stamina-nya kecil, gue nggak mau terlalu banyak pakai dia gitu, karena kalau stamina-nya habis bakal jadi celahnya makin jadi celah gitu. Udah ada stamina-nya celah, bagaimana nggak ada stamina, bakal jadi celah gitu. Jadi stamina 1100 kurang cuma 1089, yang dimana tugas dia itu adalah playmaking gitu. Dia yang harus megang bola, dia yang harus distribusi bola, otomatis dia harus pakai skill terus gitu. Jadi akan cepat ke drain sih, exhaustednya akan cepat gitu loh, akan cepat ngoyo, akan cepat kelelahan si Sawada ini. Jadi memang paling bagus dia kita bawa di bench. Jadi waktu extra time baru kita pakai dia, karena extra time itu kan waktunya nggak panjang ya. Jadi pun juga kita ngatur teknis untuk ngatur bola tuh mikirnya lebih taktis lah, lebih cepat. Jadi
lebih condong gue pakai dia untuk gantiin HM gue yang memang udah kelelahan terkait karena stamina tadi terlalu kecil sih bro. 1089 tuh kecil banget di era sekarang. 1300 itu normal, 1200 aja menurut gue udah kecil ya. Jadi overall Sawada ini gue kasih nilai 7,5. Setengahnya itu untuk Hyuga sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan memang kalian punya opsi Sawada yang lebih bagus kayak Sawada middle school, ya mending pakai yang middle school. Masih middle school tuh worth 3%. Terus secara stats, secara ability dia lebih sustain, stamina juga lumayan bagus. Ini pakai itu. Kalau nggak ada ya boleh jadi opsi. Ini ya passingnya cukup bagus kok. Oke ya, jadi sekian review unit revamp si Sawada JY biru ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel gue, channel yang masih merintis ini, yang kecil ini. Mohon supportnya, bantuannya supaya gue makin semangat lagi bikin kontennya, supaya konten ini channel ini bisa semakin lebih besar. Ya pastinya juga kita gue pribadi lebih lebih giat lagi, lebih sering lagi upload konten-konten CTDT, baik review, gacha, ya macam-macam lah. Ya, karena CTDT ini kan termasuk salah satu game yang memang gue tekunin lah, bisa dibilang gitu. Gue suka, gue tekunin gitu, jadi gue mohon supportnya gitu. Kalau misalkan kalian suka sama videonya boleh di like, kalau misalkan kalian suka sama channel ini boleh di subscribe. Kita ketemu lagi di CTBT berikutnya. Dadah.